Setelah dia melakukan aksinya itu di tahun 1604 meninggal lakinya, Wak. Tobat dia? Enggak, tetap makin menjadi-jadi yang ada. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, di video kali ini aku akan kembali membahas sebuah cerita kriminal. Sama seperti video aku sebelumnya yang pernah membahas psikopat perempuan dari kaum bangsawan. Kisah yang satu ini hampir sama, Wak. Dia juga berasal dari kaum bangsawan. Dan juga dia ini dijuluki sebagai wanita terkejam di dunia, yaitu Elizabeth Bathory. Sampai-sampai ya, Wak, ya, saking kejamnya kali, si Elizabeth ini dinobatkan di Guinness Book of Record sebagai wanita pembunuh dengan korban terbanyak di dunia, karena dalam waktu 25 tahun saja dia ini sudah menghabisi nyawa 612 orang gadis muda, Wak. Kenapa bisa kayak gitu? Kita masuk aja ke ceritanya. Check it out. Nah, jadi Wak, sebelum akhirnya dia dinobatkan menjadi perempuan terkejam di dunia nih, Elizabeth Bathory ini memang berasal dari keluarga bangsawan. Mama bapaknya ini memang keturunan bangsawan Hungaria, Wak. Bahkan keluarganya ini juga termasuk keluarga terkaya di Transilvania. Dan Elizabeth Bathory ini juga sepupu dari Raja Hungaria yang bernama Stephen Bathory. Dan biar kalian tahu, mama bapaknya si Elizabeth ini menjalani hubungan pernikahan sedarah, Wak. Inilah yang membuat di saat Elizabeth lahir, dia ini sudah mengalami kejang-kejang atau epilepsi diakibatkan pernikahan sedarah orang tuanya. Nah, pada saat itu penderita epilepsi itu dipercaya bisa sembuh dengan menggunakan darah orang yang tidak terkena epilepsi ke bibir penderitanya. Atau pengobatan lainnya juga bisa dilakukan dengan meletakkan darah orang yang tidak terkena epilepsi ke campuran makanan penderita epilepsi. Nah, dari kecil si Elizabeth itu selalu diberikan perawatan itu. Nah, karena ini juga nih, Wak, timbullah spekulasi yang mengatakan bahwa mungkin si Elizabeth itu ngebunuh banyak-banyak orang untuk menyembuhkan penyakit epilepsinya. Mungkin, tapi ternyata enggak, Wak. Gimana ceritanya nanti aku ceritain. Nah, selama dia kecil, Elizabeth ini sudah dibiasakan oleh kedua orang tuanya untuk menjadi kejam, Wak. Di saat dia kecil, dia selalu dibawa orang tuanya untuk melihat atau menyaksikan hukuman mati dari para terpidana mati. Dan juga katanya beberapa anggota keluarganya Elizabeth ini sudah mengajarkan Elizabeth cara kerja satanisme dan sihir, Wak. Dan walaupun demikian, Bathory ini tumbuh seperti gadis remaja bangsawan seperti biasa, di mana dia mendapatkan kekayaan, pendidikan yang cukup, dan yang jelas posisi sosial yang sangat luar biasa kan. Nah, katanya juga nih, Wak, sebelum si Elizabeth ini menikah, katanya dia sudah pernah punya anak. Dan pada saat dia hamil, dia ini memang disembunyikan oleh kedua orang tuanya. Dan pada saat melahirkan anaknya itu dititipkan ke orang-orang yang tinggal di lahan pertanian dan tumbuh besar di sana. Tapi hal ini juga sempat menjadi perdebatan juga, benar atau tidaknya, Wak. Nah, di usianya yang ke-10 tahun, dia ini sudah ditunangkan, Wak, dengan Ferenc Nadasdy yang merupakan putra bangsawan juga. Dan pada akhirnya di usianya yang ke-15 tahun menikahlah nih si Elizabeth sama Nadasdy kan. Tapi walaupun lakinya ini berasal dari keluarga bangsawan, Wak, kastanya Elizabeth ini sebenarnya lebih tinggi dari Nadasdy. Jadi si Elizabeth ini enggan mau pakai nama belakang lakinya, Wak. Dia nggak mau disebut Elizabeth Nadasdy. Tetap dia mau pakai Elizabeth Bathory. Dan yang ada malah lakinya yang ngambil nama belakang si Elizabeth, Wak. Iya, jadi Nadasdy Bathory. Aku nggak ngerti lah, emang bisa kayak gitu ya? Waktu itu si Nadasdy nikah sama dia umur 19 tahun, Wak. Akhirnya dirayakan lah itu upacara pernikahannya di tanggal 8 Mei 1575, di mana diadakan pesta besar-besaran dengan 4.500 orang tamu. Dan sebagai hadiah pernikahan untuk Nadasdy dan Elizabeth, orang tuanya Elizabeth ini memberikan sebuah kastil Szete. Nah itulah, Wak, pokoknya dia dikasih kastil gede tuh. Nah, 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1578, lakinya si Nadasdy ini diangkat menjadi kepala komandan pasukan Hungaria, Wak. Dan dia ditunjuk untuk memimpin perang Ottoman. Nah, selama suaminya ini berperang, Bathory mengelola urusan bisnis dan perkebunan mereka. Dan setelah 10 tahun mereka menikah, mereka tidak kunjung dikaruniai anak. Karena seperti yang kalian tahu, lakinya sibuk berperang, bininya sibuk berbisnis, nggak ada waktu, sama-sama mengejar karir. Akhirnya sempat tertunda lah itu mereka untuk memiliki momongan, Wak. Akhirnya di tahun 1585 lahirlah anak pertama mereka yang diberi nama Anna Nadasdy. Dan juga Elizabeth berhasil melahirkan 4 anak berikutnya. Jadi 5 anaknya, Wak. Nah, lalu di tanggal 4 Januari 1604, Nadasdy lakinya ini meninggal, Wak, di usianya yang ke-41 tahun. Tapi akibat kematiannya Nadasdy ini tidak diketahui, Wak. Yang jelas sebelum kematiannya 3 tahun sebelumnya di tahun 1601, Nadasdy ini mengalami kesakitan di bagian kakinya sehingga dia tidak bisa berjalan lagi. Nah, jadi karena penyakitnya itu Nadasdy udah nggak bisa berperang lagi, nggak bisa memimpin lagi. Pada akhirnya di 1603 dia lumpuh permanen dan setahun kemudian baru dia meninggal, Wak. Dan setelah Nadasdy meninggal, seluruh harta kekayaannya pasti jatuh ke ahli warisnya, yaitu Elizabeth dan kelima anaknya ini. Dan Nadasdy pun dimakamkan di pemakaman keluarga mereka.
Nah, abis sudah kisah lakinya kan. Terus mana kan kisah kejamnya si Elizabeth gini, Wak. Ternyata selama lakinya itu berperang, bertugas nih disitulah dia beraksi. Karena diawali semenjak dia melahirkan anak kelima, dia ini udah tumbuh sifat narsis gitu, Wak. Suka berjam-jam bercermin, mengagumi kecantikan dia gitu, Wak. Nah, dia kan bangsawan, banyak lah itu pelayan-pelayannya kan. Pelayannya ini yang suka nengok si Elizabeth ini suka ngomong sendiri gitu depan cermin. Iya, aku ini cantik kali ya, nggak ada yang bisa nandingin aku kayak gitulah. Dannya karena udah lumayan berpuluh-puluh tahun menjadi seorang ibu, pasti akan menjadi keriput kan. Dan memang dari dulu dia ini sudah diajarkan soal satanisme dan paganisme. Adalah nih satu pelayan dia yang menghasut si Elizabeth untuk makin menekuni ajaran satanisme, Wan. Nama pelayannya ini adalah Dorothea Zentes, dipanggil Dorka, Wan. Nah, dari si Dorka inilah si Elizabeth ini mulai belajar banyak cara atau ilmu tentang sihir dan satanisme juga. Nah, si Dorka ini bilang, Wak, cara kau supaya bisa tetap cantik, kau ini harus memberi tumbal seorang wanita muda yang masih perawan, kata si Dorka. Iya aja si Elizabeth ini kan, ikutin lah si Dorka. Nah, dari situlah, Wak, dia udah mulai menyiksa pelayan-pelayan dia yang lain yang masih berusia muda dan perawan, Wak. Dibantu dia sama si Dorka kan. Waktu itu si Elizabeth ini sebenarnya nggak langsung mau, nggak langsung percaya gitu sama si Dorka. Sampai akhirnya adalah nih satu pelayan dia. Nah, ini nih agak sama nih, Wak, kisahnya Malalori nih. Sama-sama manggil pelayan buat nyisirin rambut dia, sama-sama kejam, Mbak. Kalau si Lalori ini pelayannya takut dia lari terus ke balkon terus jatuh, pelayannya si Elizabeth enggak, Wak. Gak sempat dia lari, udah ditampar sama si Elizabeth. Dah ditamparnya kuat, berdarah lah itu bibir pelayannya kan. Nah, waktu itu si Dorka nengok. Wih, nah kan gak perlu kau bunuh dia. Kau tengok tuh ada darahnya, ambil darahnya, coba kau isap. Kata dia gitu. Dicobalah nih sama Elizabeth. Set, entah kayak gimana ceritanya berhasil, Wak. Jadi awet muda lagi dia. Dari situlah dia mulai kecanduan, Wak. Nah, karena hasutan si Dorka itu, Elizabeth pun punya klasifikasi sendiri untuk korban-korbannya nih, Wan. Dimana Elizabeth ini hanya memilih darah wanita muda yang masih perawan. Hal ini dilakukan Elizabeth supaya tetap awet muda, Wan. Dibantu nih sama si Dorka. Dorka pun dapat imbalan lah kan dari Elizabeth nih. Nah, dari situ udah dihabisinnya lah itu semua pelayan-pelayan muda yang ada di kastilnya. Udah kehabisan pelayan, mulai nih berpikir si Elizabeth, kayak gimana ya caranya biar aku bisa dapat perawan lagi nih, Akhirnya dia buat, Wak, lowongan kerja fiktif. Dipanggil ya kan, aku lagi butuh pelayan-pelayan gadis-gadis muda yang mau datanglah ke kastil aku, kata si Elizabeth. Dah, setelah dia berhasil memancing korbannya, datang korbannya ke kastilnya, disitulah dia disiksa. Dan selama melakukan aksinya itu, si Elizabeth ini gak cuma dibantu Dorka, Wak. Ada dua lagi pelayannya, yang satu namanya Anna Dracula, satu lagi cowoknya si Anna ini, namanya si Joe. Dan sejak saat itulah, kastilnya si Elizabeth Bathory ini berubah menjadi tempat penyiksaan dan pembunuhan. Nah, barulah setelah dia melakukan aksinya itu di tahun 1604 meninggal lakinya, Wak. Tobat dia? Enggak, tetap makin menjadi-jadi yang ada. Mendinglah kalau gadis-gadis itu langsung dibunuhnya, Wak. Ini enggak. Disiksanya, diikatnya, dicambuknya, sampai akhirnya, Wak, ya, urat nadi gadis-gadis itu dipotong sama dia, terus digantungkannya di atas bak mandinya dia, Wak, mengeliling dan membiarkan darah-darah itu jatuh ke bak mandinya sampai penuh. Kalian pikir ada berapa gadis yang dia gantungin? Nah, dari situlah dia bermandikan darah-darah gadis muda itu, Wak, yang dia percaya bisa membuat dia awet muda. Dan lowongan kerja fiktif itu masih terus jalan, Wak. Gak puluhan lagi, ratusan gadis-gadis datang ke sana buat dapat kerja. Tapi sayangnya mereka malah ditawan di kastilnya Elizabeth ini, Wak. Karena mendapatkan penyiksaan yang brutal ini, inilah yang membuat gadis-gadis itu gak bertahan meninggal. Nah, terus mayat-mayat dikubur di mana, Wak? Nah, jadi nih sebelum banyak korbannya si Elizabeth, korban-korban pelayannya ini masih diberikan prosesi pemakaman, Wak. Masih memanggil pemuka agama untuk memakamkan korbannya ini. Tapi dia memberitahu bahwa pelayan ini meninggal karena kecelakaan kerja. Dahnya makin lama makin banyak juga korbannya. Pemuka agama yang dia tunjuk ini menolak untuk melakukan prosesi pemakaman karena dia udah mulai curiga akibat kematian dari orang-orang ini. Kok makin nambah-nambah terus orang yang aku mau makamin gitu. Nah, karena takut si Elizabeth mulailah mengancam pemuka agama ini untuk tidak membuka mulut atau tidak memberikan berita yang tidak benar di luar sana. Nah, dari saat itu, Wak, Elizabeth tidak lagi mengubur korban-korbannya, tapi dia buang asal aja, Wak. Dibuangnya lah ke sungai, ke ladang, ke belakang kastilnya, ke kebun dan lain-lain. Dibantu sama 3 orang tadi. Nah, udah habis lah itu korban dari gadis-gadis desa. Karena yang datang kan puluhan ratusan kan. Beralihlah dia ini, Wak, ke gadis-gadis dari bangsawan rendahan.
Nah, sejak saat inilah Wak mulai terungkap nih. Karena ada satu korbannya si Elizabeth ini yang berhasil melarikan diri kemudian langsung mengadukan ke pihak berwenang. Setelah memberikan kesaksian, pihak berwenang ini menjadi yakin kalau sepertinya memang Elizabeth ini adalah orang yang menyebabkan banyaknya gadis-gadis desa dan gadis bangsawan ini menghilang secara tiba-tiba. Dah akhirnya di tanggal 30 Desember 1610 digeledah lah ini kastilnya Elizabeth, Wak. Penggeledahan itu dipimpin oleh Giorgio Turzo yang merupakan sepupunya si Elizabeth ini. Dah setelah diperiksa kastilnya, disitulah Wak ditemukan banyak mayat gadis-gadis yang bergelimpangan di sudut-sudut kastil. Mereka menemukan ada gadis-gadis yang masih tergantung dengan urat nadi yang mengeluarkan darah. Sebagian ada juga yang lagi tergeletak di meja makan dengan kondisi yang serupa. Dan beberapa gadis-gadis juga ditemukan di dalam kurungan yang lagi nunggu giliran, Wak. Sementara itu ditemukan juga puluhan mayat yang sudah membusuk di bawah kastil mereka. Dan setelah penggerebekan itu berakhirlah sudah aksinya si Elizabeth ini, Wak. Dan akhirnya Elizabeth didakwa sudah melakukan pembunuhan dengan korban sedikitnya 650 gadis muda, Wak. Dan biar kalian tahu, selama pengadilan Elizabeth ini gak pernah datang. Gak cuma Elizabeth yang ditangkap kan, 3 pelayannya tadi pun ikut ditangkap. Dan akhirnya pengadilan menetapkan Elizabeth dan ketiga kaki tangannya ini menjadi tersangka, di mana si Dorca sama si Joe, pacarnya si Anna nih, dihukum siksa dan dibakar di tahun 1611. Dan si Anna dihukum penggal di tahun yang sama juga. Sementara Elizabeth tidak dihukum mati, sama seperti 3 kaki tangannya nih, padahal kaki tangannya ini juga yang nyuruh dia. Karena apa? Karena Elizabeth menyandang status bangsawan yang membuat Elizabeth ini tidak diizinkan untuk dieksekusi mati. Orang kaya, sultan bebas ya, Wak ya. Elizabeth hanya menjadi tahanan di kastilnya sendiri dengan dikelilingi tembok-tembok yang dibangun di sekeliling kamarnya dan hanya disisakan lubang kecil di tembok itu yang berfungsi untuk memasukkan makanan. Dan 4 tahun kemudian di tanggal 21 Agustus 1614, Elizabeth ditemukan meninggal oleh penjaga kastil dalam posisi terlungkup dan Elizabeth Bathory meninggal pada usia 54 tahun. Dan setelah peristiwa kekejamannya Elizabeth ini, selama berabad-abad nama Elizabeth Bathory dilarang disebut-sebut dalam lingkungan masyarakat Hungaria dan sejarah mencatat dirinya ini adalah pembunuh berantai paling kejam di dunia. Oke, Wak, jadi itu tadi ceritanya soal bangsawan yang kejam ini. Gimana menurut kalian? Tapi untuk kalian yang sudah menonton Madame Lalaurie, menurut kalian siapa yang lebih kejam nih, Wak? Aku tahu sih dua-duanya kejam, tapi itu mana yang lebih kejam nih, antara Madame Lalaurie atau Elizabeth Bathory? Yang nggak tahu Madame Lalaurie siapa, boleh tonton videonya habis video ini. Kalian bandingkan lah nih, dua sosialita gila ini. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye!